Hai, konnichiwa. Oke, kali ini pada video ini kita akan membahas materi baru, melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, materi ini apa? Ini masih ada hubungannya dengan materi sebelumnya. Oke, Ibu berikan mind map untuk pertemuan kali ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang fungsi inverse. Fungsi inverse dari dua buah fungsi. Kemudian fungsi komposisi. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas inverse dari fungsi komposisi. Nah, perbedaannya apa? Silahkan simak video pembelajaran berikut ini. Let's start to study. Nah, kita akan memulai terlebih dahulu apa itu fungsi inverse. Nah, tetapi sebelumnya kita akan belajar bagaimana sih fungsi yang memiliki inverse itu. Suatu fungsi f memetakan A ke B akan mempunyai inverse atau f pangkat min 1 atau kita baca dengan fungsi inverse yang memetakan dari B ke A. Jika fungsi f itu merupakan fungsi yang bijektif atau berkorespondensi satu-satu. Jadi inverse itu ada ketika fungsinya itu bijektif. Nah, bisa dicek syaratnya ini. Nah, fungsi bijektif itu apa? Sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Atau silahkan pelajari ulang video mengenai sifat dan jenis-jenis fungsi. Kemudian, nah kita akan menyimak gambar berikut. Pada setiap gambar, ada 3 gambar di sini. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Fungsi yang memiliki inverse adalah fungsi pada gambar 2 saja. Mengapa? Karena pada gambar 3 itu domainnya dibatasi, misal X-nya lebih dari 2. Misalnya ini lebih dari 2, baru dia adalah fungsi bijektif. Karena di sini ternyata ada 2 nilai. Kemudian kalau fungsi 1 sama, ini ada 2 dan 3 itu memiliki temannya itu hanya 1. Jadi istilah yang biasa kita sebut adalah B-nya itu selingkuh, seperti itu. Nah, oleh karena itu, pengertian fungsi inverse itu secara umum, jika fungsi f memetakan domain fungsi ke range adalah fungsi bijektif, maka inverse dari fungsi f adalah fungsi f inverse yang didefinisikan sebagai f inverse itu memetakan range dari f ke domainnya, jadi dibalik. Nah, misalkan di sini ada gambar fungsi. Nah, di sini adalah fungsinya itu memetakan dari A ke B. Nah, kebetulan ini adalah fungsi bijektif karena korespondensi satu-satu. Setiap A memiliki kawan tepat 1 di B, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, kita dapat tampilkan dalam bentuk himpunan berurutan, yaitu 1 dipasangkan dengan 4 sehingga ditulis 1,4, 2 dipasangkan 5 sehingga ditulis 2,5, 3, 6 sehingga ditulis 3,6. Nah, inverse-nya bagaimana? Inverse-nya itu kita balik, kita bacanya dari himpunan di B. Sehingga kita bacanya dari B sini, sehingga 4,1, 5,2, 6,3. Jadi, kalau fungsi f itu kita dari domain ke range, sedangkan inverse itu berasal dari range ke domain. Nah, bagaimana menentukan untuk rumus fungsi inverse itu sendiri? Oke, kita simak gambar berikut. Nah, ini ada 2 fungsi. X dipetakan oleh fungsi f menjadi y. Nah, pada diagram ini fungsi yang memetakan R ke R, sehingga inverse-nya juga R ke R. Nilai fungsi f itu dinyatakan sebagai fx atau y. Jadi hasil dari x ini ketika dipetakan oleh f diperoleh y. Nah, sehingga inverse-nya f inverse dari y ini, y itu nanti hasilnya berapa sih kalau misalnya diperoleh dari f?
Nah, hasilnya adalah X. Maka ini dibalik. Nah, karena kita sudah mempelajari tentang konsep dari fungsi inverse, di mana fungsi inverse itu adalah kebalikan dari fungsi. Jadi, kalau biasanya dipetakan dari A ke B, itu kita balik, bacanya dari B ke A. Oleh karena itu, kita masuk ke contoh soal. Tentukan rumus fungsi inverse dari fx sama dengan 3x plus 5 jika f itu memetakan dari R ke R. Nah, sehingga kita misalkan terlebih dahulu di mana fx yang ada di sini itu adalah y. Sehingga 3x plus 5 itu sama dengan y. Ketika kita kurangkan kedua ruas dengan negatif 5, jadi ini ke sini itu dikurangi 5 untuk kedua ruasnya, sehingga diperoleh 3x itu sama dengan y min 5. Sehingga kalau misalnya kita mau ubah menjadi x saja, ini kedua ruas harus dibagi 3. Sehingga diperoleh x sama dengan 1/3 dikalikan dengan y min 5. Nah, x itu siapa? Nah, x itu adalah f inverse dari y, dari fungsi tadi. Nah, karena ini y, maka ini juga y. Nah, sehingga kita peroleh fungsi inverse dari fx sama dengan 3x plus 5 adalah f inverse x sama dengan 1/3 dikalikan x min 5. Loh, ini kok x? Nah, ini berubah dari x ketika ininya x. Tetapi kalau ininya y, ya ini berubah jadi y. Jadi disesuaikan dengan yang ada di dalam kurung ini. Oke, nah kita selanjutnya akan belajar tentang langkah yang kedua. Soal yang kedua, tentukan rumus fungsi inverse f jika diketahui fx sama dengan 3x plus 5 per 2x min 4. Dengan 2x min 4 itu tidak boleh sama dengan 0. Sama dengan tadi, langkah pertama kita misalkan dulu. Fx-nya itu sama dengan y. Oleh karena itu, 3x plus 5 dibagi dengan 2x min 4 sama dengan y. Sehingga ketika kedua ruas itu kita kalikan dengan 2x min 4, diperoleh 3x plus 5 sama dengan y dikalikan 2x min 4. Nah, ketika kita distributifkan, bahasa yang biasa kita pelajari adalah dikalikan pelangi, sehingga diperoleh 3x plus 5 sama dengan 2x y min 4y. Nah, kita jadikan satu ruas unsur yang ada x-nya, sehingga 3x min 2y itu sama dengan min 4y min 5. Nah, ketika kita gunakan distributif, di sini ada x-nya yang sama, sehingga x dikalikan dengan 3 min 2y sama dengan min 4y min 5. Sehingga diperoleh x-nya itu adalah negatif dikalikan 4y plus 5 per negatif dikalikan 2y min 3. Atau kita sederhanakan menjadi x sama dengan 4y plus 5 per 2y min 3 dengan syarat y-nya tidak boleh sama dengan 3/2. Kenapa? Karena pecahan itu penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Sehingga fungsi inverse-nya /nya f inverse x-nya itu adalah 4x plus 5 dibagi dengan 2x min 3. Dengan syarat x-nya tidak boleh sama dengan 3/2. Nah, ini merupakan latihan soal tentang fungsi inverse dan fungsi komposisi. Selamat belajar. Arigatou gozaimasu. See you. Bye-bye.